Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Baik, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi fikih yang berjudul bersuci. Nah, pada materi kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa bagian, beberapa sub materi. Yang pertama adalah pengertian bersuci. Yang kedua adalah macam-macam alat bersuci. Nah, yang ketiga adalah pembagian air. Dan yang keempat adalah tata cara berwudu dan bertayamum. Nah, baiklah, pada poin yang pertama yaitu tentang pengertian bersuci. Bersuci adalah kita itu mensucikan diri kita, baik itu dari hadas maupun dari najis. Nah, tujuan kita bersuci itu adalah membersihkan diri, baik secara zahir maupun secara batin. Namun, di sini tujuannya adalah untuk beribadah. Nah, kenapa dikatakan untuk beribadah? Dikarenakan bersuci ini adalah sebagai perantara kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Misalnya adalah melaksanakan sholat. Nah, kemudian adalah macam-macam alat bersuci. Lalu apa saja, Bu, alat yang bisa kita gunakan untuk bersuci? Nah, yang pertama itu adalah air. Air bisa kita gunakan untuk bersuci. Misalkan mandi, kemudian untuk berwudu. Nah, selanjutnya ada debu. Ketika tidak ditemukan air, maka kita boleh menggunakan debu yang suci untuk bertayamum. Nah, selanjutnya ada juga alat bersuci itu seperti batu. Nah, batu ini juga bisa digunakan ketika kita beristinja. Nah, yang di poin ketiga, pembagian air. Air merupakan alat atau alternatif kita untuk bersuci. Nah, di sini ada pembagian air yang bagaimana saja yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, yang pertama itu adalah air mutlak. Nah, air mutlak ini adalah air yang suci lagi mensucikan. Jadi air itu suci dari zat yang misalkan berwarna ataupun ada hilang, maksudnya tidak ada bau sama sekali seperti aroma kopi, teh, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi air mutlak itu adalah air yang bisa kita gunakan untuk bersuci dan ia itu mensucikan. Air mutlak itu ada 7. Nah, yang pertama ada air hujan. Air hujan kita bisa gunakan untuk bersuci. Lalu ada air embun, air salju, air sungai, air laut, air mata air, dan air sumur yang ada di sekitaran kita. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan air musyammas. Nah, air musyammas ini air yang suci, tapi dia makruh jika kita gunakan untuk bersuci. Mengapa makruh? Dikarenakan air musyammas, air itu sudah terkena oleh sinar matahari, sehingga yang terkena sinar matahari itu menyebabkan ia makruh untuk digunakan bersuci. Nah, yang terakhir adalah air mutanajis. Nah, air mutanajis ini bagaimana, Bu? Air mutanajis adalah air itu bernajis. Misalkan telah dimasuki kotoran, telah berubah zat, bau, dan rasanya, sehingga dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ada juga air yang suci tapi tidak dapat mensucikan dikarenakan adanya perubahan rasa, zat, dan warna. Seperti yang Ibu bilang di awal tadi, ada air kopi, air teh, air susu, dan lain sebagainya. Nah, baik, selanjutnya adalah bersuci. Bersuci itu bisa kita lakukan dengan cara bertayamum atau berwudu. Nah, berwudu di sini akan Ibu jelaskan tentang bagaimana cara kita berwudu. Nah, berwudu pastinya menggunakan air dan mana wudu ini sebagai wasilah atau perantara kita untuk
melaksanakan sholat 5 waktu. Karena ada hadis Rasul yang mengatakan Allah tidak akan menerima sholat seseorang hamba atau sholat seorang hamba sebelum ia dalam keadaan bersuci. Nah, tata cara berwudu, yang pertama kita membasuh tangan, kemudian kumur-kumur sebanyak 3 kali, membasuh hidung, kemudian muka secara keseluruhan hingga rata, dan tangan hingga ke siku, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Selanjutnya membasuh sebagian rambut atau ubun-ubun. Selanjutnya adalah membasuh telinga. Dan yang terakhir adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Dan semua rentetan ini kita lakukan secara tertib. Namun jangan lupa, di awal kita harus membaca niat. Niatnya adalah nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil fardhan lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya adalah ibu akan jelaskan bagaimana tata cara kita bertayamum. Bertayamum pastinya juga diawali dengan niat. Niatnya adalah nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Yang pertama, saat kita melakukan tayamum adalah mencari debu yang suci. Jadi kita menepukkan kedua tangan kita di atas permukaan debu, kemudian diginikan, lalu kita usap ke wajah kita. Kita usap ke wajah kita. Nah, kita tepukkan lagi ke atas permukaan debu yang suci, diginikan lagi, dan kita usap tangan kita hingga ke siku. Begitu juga dilakukan di bagian yang kiri. Hanya sekali saja, tidak 3 kali seperti melaksanakan wudhu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan dari materi kita tentang bersuci. Semoga bisa tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami dengan baik oleh adik-adik semuanya. Dan Ibu harap materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, untuk assessment atau penugasan pada materi ini, Ibu akan menyuruh kalian semua untuk memvideokan tata cara berwudu dan bertayamum dengan benar secara berurut sesuai rukunnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.